Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jangan lama-lama. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung goyor Ardan. Dek, pasarannya Ardan ini berapa ini? Itu paling kurang lebih 140. 150 ya. Ini kita akan unboxingkan perwakilan aja atau simbolis. Ada sarung Ardan goyor yang mana Apa itu? Nanti tak foto. ya ini maksudnya kan peraja perwakilan kan yang sama kan disimpan. Sarung goyor pemirsa ya, sarung goyor ini banyak saya kurang memahami persis dengan sarung goyor ini, yakni bahannya bagaimana. Ternyata butuh saran atau mencari informasi dengan browsing di Google ya. Alhamdulillah para pemirsa, di kali ini kita di hari apa ini namanya? Hari Sabtu tanggal 24 Desember ya, habis sholat subuh kita sempatkan untuk membuat video sebentar. Dan ini pemirsa perlu diinformasi bahwa SAD Sarung Surabaya dalam waktu 2 hari, yakni dari hari sekarang sampai Minggu tanggal 24-25. Kalau sekarang, kalau pesannya sekarang sebelum jam 8, kami nanti persiapkan untuk yang pesan sekarang sebelum jam 8 kami sudah siapkan. Tapi kalau di atas itu dari jam 8 ke atas, hari Sabtu ini sampai Minggu, pengirimannya ditunda hari Senin. Karena apa? Karena kami akan family gathering, akan refreshing dengan liburan dengan guru-guru Pondok Pesantren YPP Nurul Huda, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. Baik pemirsa ya. Sebelum itu pemirsa, kita akan mengaji dulu sebentar pemirsa ya tentang pembahasan kahin atau arraf. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu kahin, bahasa Arabnya apa, kahin itu artinya apa, arrafah mengaku-ngaku tahu itu seperti apa, kemudian toyyarah itu banyak ilmu perbintangan, kemudian apa itu sihir sudah kami jelaskan sebelumnya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan pemirsa ya. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, innal qatla bis-sihri yujibul qisas. Membunuh dengan menggunakan sihir itu mewajibkan, mengharuskan adanya qisas. Ala man qatala bihi, atas orang yang membunuh dengan sihir. Nah, ini maksudnya bagaimana? Menurut Imam Syafi'i, jika ada orang menyihir, memberi sihir kepada seseorang yang lain, si A menyihir si B, contoh saya. Kemudian disihir dengan wallahu alam dengan apa sampai si B ini terbunuh. Terbunuhnya dengan apa? Dengan sihir. Apa? Dengan perutnya besar, wallahu alam ya. Namanya sihir ya. Kemudian si B ini terbunuh karena disihir oleh si A. Maka si A ini yang menyihir ini ketahuan bahwa dia bukti sudah jelas dia yang membunuh atau dengan ngaku, maka si A ini boleh dibunuh. Disebut dengan qisas menurut hukum Islamnya saya. Itu menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, innas sahirah yuqtalu mutlaqan idza ulima annahu sahirun bi iqrarihi aw bi bayyinati tushhidu annahu sahirun wa yasfunahu bi sifatin ya'lam annahu sahirun wa la yuqbalu qawluhu atruku sihra wa atubu anhu.
Wa su'ila Abu Hanifah lima lam yakun as-sahir bi manzilatil murtaddi hatta tuqbilu taubatu fa qala innahu jama'a ma kufri as-sa'ya fil ardi bil fasad ya man kana kadzalik yuqtalaku mutlaqan. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa orang yang sihir, tukang sihir itu boleh dibunuh secara mutlak. Yuqtalu mutlaqan. Mutlak boleh dibunuh. Kapan itu? Idza ulima annahu sahirun bi aqrarihi. Jika dia itu adalah tukang sihir, diketahui dengan pengakuannya sendiri, au bi bayyinatin, atau ada saksi yang mengetahui bahwa dia tukang sihir dan membunuh. Tushidu annahu sahirun wa yasfunahu bi sifatin, yang mana saksi itu menyaksikan bahwa dia adalah tukang sihir dan memberi sifat-sifat yang diketahui sifatnya bahwa dia adalah tukang sihir. Wala yuqbalu qawluhu dan atruku sihra wa atubu anhu. Tukang sihir yang mengaku saya telah meninggalkan sihir dan saya sudah bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah, dia ucapannya tidak diterima. La yuqbal, tidak diterima ucapannya. Oh, saya sudah tinggalkan sihir, saya sudah bertobat. Ucapan seperti itu tidak diterima. Kalau sudah ada bukti atau pengakuan, bukti-bukti yang menjelaskan bahwa dia itu sudah membunuh dengan sihir. Wasuila Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, lima lam yakunis sahiru bimanzilatil murtaddi. Ya Syekh, kenapa orang sihir, tukang sihir itu tidak disamakan dengan kedudukannya orang murtad, yakni posisinya orang yang sihir itu tidak disamakan dengan orang kafir, dengan orang murtad, orang yang keluar Islam. Hatta tuqbilu taubatuhu hingga hatta takbila taubatuhu hingga taubatnya diterima. Ya. Maksudnya kalau orang murtad keluar dari Islam kembali kepada Islam kan diterima. Ya. Masuk Islam. Tapi kalau orang sihir, ya kalau dia itu telah membunuh dan dia mengatakan saya berhenti dan bertobat, ya maka tidak diterima. Tapi kalau orang murtad diterima, kalau dia kembali kepada Islam bertobat. Tapi kalau orang sihir enggak, katanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya. Faqala, maka menjawab Imam Abu Hanifah, li'annahu jama'a ma'af kufrihi as-sa'ya fil ardi bil fasadi. Wabangkana kadzalik yuqtalu mutlaqan. Kenapa katanya? Karena orang itu tukang sihir itu mengumpulkan bersama kekafirannya, berusaha di dalam bumi melakukan kerusakan. Nah, orang murtad mungkin sudah biasa keluar dari Islam, tidak membuat kerusakan. Ya, tapi dia murtad. Tapi kalau orang sihir, dia selain dia itu berusaha membuat selain dia itu kafir menurut Imam Abu Hanifah, dia juga berusaha melakukan kerusakan di bumi. Pemangkana kadzalik, barang siapa yang seperti itu, yutlaku mutlaqan, maka dia boleh dibunuh secara mutlak. Maksudnya mutlak ini baik dia itu mengaku tobat atau tidak, itu tetap dibunuh. Ya. Dia itu mengaku meninggalkan sihir, itu tetap dibunuh. Ini pendapat ulama. Ini menurut saya. Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah. Begitu menurut saya tentang sihir, bahwa kalau dilihat daripada pendapat ulama ini, perlu diketahui bahwa sihir itu sudah ada di zaman dahulu. Kalau nggak salah sihir itu awal mulanya adalah memang dari Harut dan Marut. Ya, Nabi Harut dan Marut. Bagaimana kisahnya kita nanti lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa sekarang televisi banyak yang menampilkan barang-barang gaib yang tidak, atau menampilkan sesuatu yang belum terjadi. Ini termasuk dalam kategori yang 4 itu pemirsa, yakni kahin, arraf, toyar, dan juga sihir. Ini masuk menurut saya. Dan ini banyak diminati oleh orang-orang sampai masuk televisi. Padahal secara jelas syariat sudah melarang itu menurut saya. Baik menurut saya itu saja sebagai muqaddimah pada kali ini.
Untuk kali ini kita akan unboxing. Lupa pemirsa, nggak dibuka dulu tadi pemirsa ya. Ada sarung, ini namanya sarung goyor. Goyor termurah. Kenapa kok murah? Wallahu alam bisawab pemirsa ya. Ini ada 2 goyor, satunya murah, satunya mahal. Ini yang mahal, ini yang murah. Alasannya kenapa? Ini Ardan Super. Ini Ardan Super, dan ini nanti kita perbandingkan pemirsa ya. Kenapa kok beda? Ini goyor juga pemirsa ya. Kita cek sarung goyor. Lah. Ini sarung goyor. Harganya super murah dibandingkan goyor-goyor yang lain. Ini harganya kurang lebih 150.000. Ini sarung goyor. Mungkin goyornya ini sudah banyak campuran menurut saya. Kok murah? Karena umumnya goyor itu kan 200 ke atas. Seperti ini menurut saya. Goyor ini mahal, ini goyor yang Ardan seperti ini. Lain memang kainnya sepertinya. Ini harganya memang ini harganya di atas 400 kalau ini. Kurang lebih di atas 400 kalau yang goyor ini. Tapi kalau goyor ini paling murah ya. Ya 140-an lah ini harganya goyor yang ini. Kemudian saya browsing sih apa sih kelebihan goyor ini, dan karena saya juga kurang memahami sarung goyor ini, yakni dari kainnya, bahannya dari apa. Saya browsing, ada sebuah pendapat tuh begini. Keunikan sarung goyor menurut Darmono, sebagian besar sarung dibuat dari benang polyester, sebagian besar ya. Tapi sementara sarung goyor itu dirajut dengan benang rayon. Nah, berarti benangnya sudah namanya benang rayon. Saya juga gak paham benang rayon itu apa misalnya. Dari tumbuhan Eucalyptus ya. Berarti ini memang bahannya bahan goyon pemirsa. Benangnya benang rayon. Dirajut dengan benang rayon dari tumbuhan Eucalyptus. Itu dikutip dari artikel ya, tahun 2021. Tumbuhan berasal dari Australia dan memiliki lebih 700 jenis atau spesies di dunia. Berarti sarung goyor ini pemirsa terbuat dari kain rayon, yang mana kain rayon itu terbuat dari tumbuhan dari Australia kalau menurut pendapat sini. Kemudian kelebihannya menurut beliau Darmano ini bahan tersebut membuat sarung goyor tidak membuat gerah pemakaian saat musim panas. Ya, karena memang bahan goyor ini terbuat dari rayon tadi itu, eucalyptus itu ya. Yang dari mana tadi? Dari Australia kalau pendapatnya ini ya. Maksudnya kalau dipakai di musim dingin, sarung goyor ini hangat, gitu menurut saya. Hangat, tapi kemudian kalau dipakai di musim panas, pemakaiannya adem. Ini berarti ini secara bahasa otomatis menurut saya. Netral maksudnya otomatis itu kalau di waktu dingin menjadi panas, hangat ya. Kalau di waktu panas menjadi dingin, adem. Nah, itu menurut saya. Berarti ini otomatis berubah sendiri. Ini seperti itu menurut saya penjelasannya tentang sarung goyor. Memang terbuat kalau di sini rayon yang dari Afrika Australia tadi itu. Kemudian ada banyak macamnya, 700-an macamnya itu katanya yang Darmano ini. Kami nggak jelas secara rinci, memang kami belum tahu tenonnya sarung goyor ini. Baik pemirsa saya, ini sarung goyor yang menurut kami super murah. Ya mungkin campurannya dan ini jahit apa ya? Ini nggak jahit tengah pemirsa saya. Kalau yang ini nggak jahit tengah. Jahit tengah apa enggak pemirsa? Tunggu dulu. Nah, ini nggak jahit tengah. Ini super murah pemirsa saya, yakni harganya kurang lebih 150-an ya. Kalau ditulis hadis fungsional ya di bawah itu ya. Kita ukur dulu pemirsa ya berapa ukurannya biar sama-sama paham.
standarnya sarung kan 105, 106. Ini berapa? Biasanya goyor itu lebih panjang, lebih lebar. Ini lebar menurut saya. Ini 118 menurut saya. Lebar. Memang saya pernah dulu punya sarung goyor ini waktu kecil ya. Saya kan namanya nggak paham sarung ya. Besar, nggak enak pakaiannya, sering cepat lepas karena saya masih kecil dulu, belum mondok sudah dikasih sama bapak saya sarung goyor itu. Ini lebarnya 118 pemirsa, lebar sekali, dan menurut saya rekomendasi dari kami ini sangat cocok dengan orang-orang yang tinggi dan gemuk, ya, tinggi dan gemuk. Kalau ke saya kurang cocok kalau ke saya karena saya badannya enggak. Ini panjangnya super juga panjangnya biasa ya. 132. Jauh. Lebarnya 118, panjangnya 132. Padahal kalau sarung-sarung yang lain paling besar ya, paling panjang kalau sarung seperti BHS, Kamili, Donggala yang paling panjang itu 125. Kalau lebarnya nggak mungkin lebih dari 110. Itu menurut saya. Dan ini enggak. Lebar besar ini kalau buat sapok nyaman, buat selimut ketika tidur. Itu misalnya ini barang-barangnya sarung goyor. Sama ini sama-sama Ardan, kita nanti videokan perbedaannya pemirsa ya. Kok ini harganya agak mahal. Ini harganya agak mahal. Sedangkan di atas 400-an ya Ardan yang ini, sedangkan yang ini ya. Sedangkan yang ini di bawah 150. Apa perbedaannya? Kalau dilihat dari segi kain memang lembutan ini pemirsa. Ini agak kaku, seperti banyak campurannya. Ini pemirsa ya. Ini enggak jahit tengah. Ini tidak jahit tengah seperti ini. Ardan Super pemirsa ya. Ardan Super seperti ini kainnya ya. Goyor, sarung goyor ya. Ingat sarung goyor. Sama, ini sangat lebar sekali, yakni lebarnya kita ukur lagi misalnya biar tambah meyakinkan ya. Meyakinkan kalau sarung goyor itu ukurannya lebar-lebar dan panjang-panjang. Ya. Ya kalau burung panjang enak, ini enggak. Mantap Pak Eko. Ini si lumayan ya. Tadi panjang onjak sama berarti. Ini 115, hampir 116. Lebar misalnya. Tadi sebelumnya 118, ini 116. Padahal standarnya sarung, lebarnya itu ya standarnya sarung baik yang kain katun, rayon maupun yang sutra, itu standarnya lebarnya 106, 105, 107 itu sudah standar. Ini enggak 116, sebelumnya 118. Kan lebar bisa. Oleh karena itu saya bilang ini rekomendasi untuk orang-orang yang tubuhnya besar dan agak gemuk. Ini rekomendasi dari kami. Ya. Hah? Ini cocok untuk. Iya, rekomendasi buat kami cocok dengan orang yang tubuhnya tubuh besar dan tinggi dan juga lempo. Lempo itu apa bahasa lempo? Bahasa Inggrisnya itu lempo menurut saya. Bahasa 131. Panjangnya super menurut saya. Panjangnya super, lebarnya pun super. Ini kalau dibuat selimut mantep ini. Ya. Ketutupan ya, apalagi musim nyamuk sekarang ini buat tidur itu ketutupan kaki bisa. Ya. Kita lanjut, ini sama tadi, beda. Kita lanjut, ini hanya simbolis pemirsa ya, simbolis enggak saya. Ya ini yang lain sama warnanya ya. Tentu minta berapa, minta banyak, minta kodian, monggo mumpung di gudang ini masih banyak ya. Beda sama adik. Dek, sama apa beda? Sama. Sama apa bedanya ya? Intinya begitulah ukurannya, lebar, panjang. Ini sama juga, Dek.
Sama tak? Yang tadi sama. Yang sana. Oh, itu warna apa itu? Merah. Hijau. Merah di merah semua dua. Lo hijaunya belum? Mana hijau belum? Ini merah juga ini. Ayo, mana yang nggak ada ambil? Oh, sama itu merah. Banyak merahnya. Iya, tuh. Iya ya. Coba ambil yang itu, yang di dalam. Merah juga. Merah semua. Perasaan aku. Ambil yang hijau lomot. Enggak ada berarti. Bukan hijau lomot itu. Mana hijau lumut? Itu, apa aja? Tahu iya sepertinya, nggak tahu. Kita buka aja ini hijau lumut apa bukan? Ya sepertinya. Oh iya, hijau lomot. Hijau lumut ya. Ini agak hijau lumut pemirsa ya. Goyor, sarung goyor. Tapi goyornya ini mungkin campurannya agak banyak pemirsa karena beda dengan ini ya. Beda dengan ini lebih lembut. Ini agak tebel, agak kaku. Dalamnya seperti ini bisa dalamnya kan? Beda. Ini tulisannya full apa ini? Full finish 100% viscose rayon Made Indonesia. Bahan rayon. Rayon itu seperti apa? Katanya saya lihat dari Darmano ini terbuat dari kain rayon. Ya. Kain rayon yang dicampur dengan ya ini dari viskuis ini tadi sudah ada penjelasan. Ini menurut saya, ini sepertinya warnanya hijau botol. Jadi itu cukup perwakilannya pemirsa ya. Dan ini adan yang agak mahal ya seperti ini. Ini jahit tengah, kalau ini enggak jahit tengah. Apa perbedaannya? Kalau dari segi ukuran sama pemirsa karena ini pernah diukur dulu ya. Ini dulu di video ini ada berapa ini di Toko Sadi Sarung Surabaya? Sekarang Tinggal 3 di Sadi Sarung Surabaya. Ini sama 116 ya lebar, panjangnya juga sama dengan itu misal. Kalau intinya pembahasannya itu adalah kalau sarung goyor itu lebih besar dan lebih lebar dari semua sarung macam sarung. Baik menurut saya itu sebagai penjelasan dari toko kami dari Sadi Sarung Surabaya bahwa print itu tenun. tahu saya. Ya nanti kita jelaskan di video yang lain. Baik, itulah pemirsa ya bahwa penjelasan tentang sarung goyor sudah kami jelaskan, ukurannya, lebarnya sudah kami jelaskan. Tergantung sekarang antum pengen yang mana. Baik pemirsa ya, ini sarung sudah laku pemirsa, ini mau dikirim. Lamiri original, donggala original ya. Donggala penenon full sutra. Donggala penenon original nih. Original penenon original full sutra semua. Nanti mau dikirim kami perlu diketahui bahwa pengiriman untuk hari ini tanggal 24 sampai jam 8. Yang mau WA jam 8 setelah itu kami ciptus keluar. Baik, ihdinas shiratal mustaqim. Jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya karena akan ada penjelasan tentang sarung-sarung atau kami akan reviewkan bermacam-macam sarung yang datang di toko Sadi Sarung Surabaya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.